Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Matius 5, 10 hingga 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pagi ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami bersyukur di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan masih memberi kesempatan kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan masih mau menyatakan kehendak-Mu, arahan-Mu, ajaran-Mu sebagai pedoman untuk hidup kami melalui firman. Tuhan, kami berdoa mohon kebenaran firman yang kami akan renungkan sungguh menjadi pedoman untuk kehidupan kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk bisa mengaplikasikan firman itu dalam hidup sehari-hari kami. Kami serahkan waktu renungan firman ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami bisa fokus dengan baik dan mengerti yang Tuhan mau untuk kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman itu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada ucapan bahagia yang terakhir, yang ke-8. Kalau saudara melihat ada kemiripan dengan ucapan-ucapan bahagia sebelumnya, yaitu selalu dimulai dengan berbahagialah orang yang. Saudara berbicara dalam bentuk kata ganti orang ketiga. Berbahagialah orang yang. Tetapi saudara, kita melihat ada satu perbedaan. Ucapan bahagia yang ke-8 ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena ucapan bahagia yang ke-8 ini kemudian diperluas atau dielaborasi dengan kalimat-kalimat tambahan. Dan kita membaca itu di ayat 11 dan 12. Dan kalimat-kalimat tambahan ini disampaikan dengan memakai kata ganti orang kedua. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu. Jadi saudara melihat ada satu perubahan dari kata ganti orang ketiga, berbahagialah orang yang, menjadi berbahagialah kamu. Jadi saudara, dengan kalimat elaborasi ini Yesus berbicara secara langsung, secara personal kepada para muridnya. Dan kalimat elaborasi ini menunjukkan adanya penekanan khusus yang mau Yesus sampaikan kepada para muridnya. Yesus berbicara mengenai satu topik yang mungkin tidak diantisipasi atau tidak diharapkan oleh para murid. Tetapi Yesus tahu bahwa hal itu bisa dan mungkin terjadi, yaitu penganiayaan. Maka Yesus mau mempersiapkan hati para murid ini untuk menghadapi penganiayaan yang mereka akan alami di kemudian hari. Dan kalimat elaborasi ini mungkin diberikan juga dengan satu tujuan, supaya jelas apa yang Yesus maksud. Karena yang Yesus maksud di sini memang tidak mudah untuk dipahami. Saudara, pernyataan ucapan bagian ke-8 ini sepertinya tidak masuk akal. Dan kita mau nggak tidak mau harus akui. Saudara, ucapan ini adalah ucapan yang memang mengejutkan, shocking untuk orang yang mungkin katakanlah pertama kali mendengarnya. Yesus sepertinya berbicara sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang kontradiktif. Bagaimana bisa dikatakan bahwa orang yang dianiaya adalah orang yang berbahagia? Bagaimana bisa bersukacita, bergembira ketika dianiaya? Saudara, kebahagiaan dan penganiayaan atau sukacita dan penganiayaan tidak kompatibel, nggak bisa dipadukan.
Sudah bandingkan kalau misalnya ada orang berkata begini, bersedihlah jika orang berbuat baik kepadamu. Kita rasa aneh kan? Bersedihlah jika orang berbuat baik kepadamu. Kita rasa ada sesuatu yang kontradiktif di sana. Maka ketika mendengar kalimat Yesus, berbahagialah orang yang dianiaya, setelah kita merasa ini tidak masuk akal. Maka sulit dipahami, karena memang berbeda dengan apa yang manusia atau dunia pada umumnya pikirkan. Setelah dunia atau manusia umumnya akan berpikir begini, berbahagialah orang yang hidupnya lancar tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Atau berbahagialah orang yang menerima kebaikan dari orang lain. Saudara, kenapa bisa ada perbedaan pemahaman seperti ini? Saudara, perbedaan itu ada karena memang Yesus memaknai kebahagiaan itu tidak seperti manusia atau dunia pada umumnya. Saudara, di dunia ini utamanya kebahagiaan sering dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan feeling good. Merasa senang, merasa nyaman. Dan ini sesuatu yang sangat subjektif sekali, karena merasa nyaman dengan diri, merasa nyaman dengan kehidupannya, merasa nyaman dengan situasinya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang feeling good, merasa nyaman, merasa senang dengan dirinya dan kehidupannya dan situasinya yang memang menyenangkan. Jadi kebahagiaan di dalam itu muncul karena situasi kondisi di luar yang menyenangkan. Setelah dunia umumnya melihat kebahagiaan itu berkait erat dengan keadaan luar yang menyenangkan. Ketika keadaan menjadi buruk, kita nggak happy dengan itu, kita nggak senang dengan itu. Dan kita berusaha untuk melakukan perubahan. Maka kita kejar kebahagiaan itu. Untuk menjadikan situasi itu lebih baik. Dan ketika situasi lebih baik, maka kemudian kita bisa berkata apa? Wah, aku bahagia sekarang ini. Tapi saudara, Yesus tidak melihat atau memahami kebahagiaan seperti itu. Yesus bukan bicara kebahagiaan dalam konteks feeling good yang subjektif. Tetapi Yesus bicara mengenai being good. Dan being good ini tidak subjektif. Menjadi baik bukan karena menurut kita ini baik. Tapi being good yang Yesus maksud adalah being good yang didefinisikan oleh Yesus itu sendiri. Dan being good itu muncul atau ada atau hadir karena relasi seseorang dengan Allah. Jadi saudara, kebahagiaan versi Yesus itu bukan ditentukan atau tidak ada hubungan dengan kondisi kehidupan yang terlihat di luar. Tetapi berhubungan dengan bagaimana seseorang memiliki relasi dengan Allah, bagaimana seseorang mengasihi Allah, bagaimana seseorang dengan kasih itu mengasihi sesamanya, dan bagaimana seseorang dengan kasih itu berani untuk menyangkal dirinya. Nah, dari relasi seperti inilah muncul tingkah laku kelakuan yang kemudian Yesus sebut ini berbahagia. Ini diberkati. Setelah inilah versi Yesus tentang kebahagiaan atau tentang berkat. Yaitu melihat bukan dari perspektif manusia melihat, tetapi melihat dari perspektif Allah melihat. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus adalah Allah, dan kita selalu berkata Allah itu sumber kebenaran dan sumber kebahagiaan yang sejati, maka kita harus berani mengimani bahwa Yesus nggak mungkin salah ketika berbicara mengenai kebahagiaan. Kenapa? Karena dialah Allah dan dialah yang paling tahu hakikat kebahagiaan yang sejati. Yesus datang ke dalam dunia, masuk dalam sejarah. Bukan sekedar untuk menyelamatkan kita, tetapi juga mengajarkan kita. Makna berkat atau kebahagiaan yang sejati itu bagaimana sih? Dan ucapan bahagia di Matius 5 itu adalah salah satu pengajaran Yesus pakai untuk mengajarkan tentang apa itu kebahagiaan, apa itu berkat. Saudara, mari kita fokus kepada ucapan bahagia yang ke-8 ini. Saudara, sebelum masuk lebih lanjut membahas ini, ada dua klarifikasi, dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dulu, supaya kita jangan salah mengerti ucapan bahagia ini. Klarifikasi yang pertama adalah begini, Yesus bukan menyatakan bahwa penganiayaan itu pada dirinya sendiri adalah hal yang baik, menyenangkan, dan bisa dinikmati. Ini klarifikasi pertama. Yesus bukan mengajarkan bahwa penganiayaan itu pada dirinya sendiri adalah hal yang baik, hal yang menyenangkan, hal yang bisa dinikmati. Setelah di ucapan bahagia ini, Yesus bukan mengajarkan kita untuk menikmati penganiayaan. Yesus tidak menyatakan bahwa, wah menyenangkan kalau engkau mengalami penderitaan. Yesus nggak mengajarkan menyenangkan kalau engkau itu dikejar, diseret,
diperlakukan dengan kejam oleh orang lain. Saudara, tidak pernah menyenangkan ketika kita tuh mendapat perlakuan buruk dari orang-orang yang katakanlah tidak setuju dengan kepercayaan kita. Nggak menyenangkan. Maka ucapan bahagia yang ke-8 ini bukan mengajari kita untuk cari-cari dengan sengaja supaya dianiaya, atau berharap kuat supaya dianiaya, supaya bisa berbahagia. Tidak. Di sini Yesus berbicara mengenai bagaimana respon yang benar, yang tepat ketika berhadapan dengan penganiayaan yang memang naturnya itu sesuatu yang gak menyenangkan. Kalau kita bisa pilih, kita akan pilih menghindar dari penderitaan atau penganiayaan. Tetapi gak bisa dihindari, bisa terjadi. Maka Yesus bicara mengenai respon yang benar ketika berhadapan dengan penganiayaan. Bukan melarikan diri dari penganiayaan. Bukan membalas penganiayaan dengan penganiayaan. Bukan menjadi sakit hati, pahit hati, marah, bukan mengasihani diri sendiri, tetapi respon yang benar adalah apa? Menerima menanggungnya dengan tetap tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Dan kita harus akui, respon ini bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena bukan natur alamiah kita. Maka saya setuju ada orang berkata begini, ucapan bahagia yang ke-8 adalah ucapan bahagia yang paling radikal di antara semua ucapan bahagia. The most radical statement. Ini ucapan bahagia yang ke-8. Jadi ini klarifikasi pertama. Jadi Yesus bukan mengajarkan penganiayaan itu sebagai hal yang baik, yang menyenangkan, yang bisa dinikmati oleh kita. Tapi Yesus bicara mengenai bagaimana respon ketika berhadapan dengan yang tidak menyenangkan itu. Klarifikasi yang kedua. Yesus berbicara mengenai penganiayaan yang beragam bentuknya dan kadarnya. Saudara, maksudnya begini, jangan kita ketika mendengar istilah penganiayaan dipakai dalam Alkitab, itu kita bayangin cuma penganiayaan yang dramatis, yang mengerikan, dimasukkan dalam penjara, disiksa, didera. Saudara, penganiayaan itu ternyata beragam bentuknya. Ada yang mungkin kita bisa kategorikan tanda kutip biasa, dan bahkan ada yang tanda kutip halus. Maka di ayat yang ke-11 yang kita baca tadi, Yesus berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi mencakup hinaan, celaan, mencakup fitnah. Tidak selalu bentuknya penderitaan atau penganiayaan fisikal. Tadi dibacakan di Petunjuk Hidup Baru, Lukas 6:22. Itu ayat paralelnya. Lukas 6:22 berkata begini, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Saudara perhatikan di sini tercakup apa? Dibenci, dikucilkan, dijauhi, ditolak. Saudara, ini bukan penganiayaan secara fisikal, tetapi ini penganiayaan secara sosial. Dan itu dialami oleh banyak orang Kristen di masa gereja mula-mula. Yesus menyebut di ayat 11 tadi, dicela, dihina, difitnahkan segala yang jahat. Bisa terjadi, saudara. Ya, jadi beragam bentuknya. Jadi bukan hanya cuma satu bentuk. Setelah itu dua klarifikasi yang saya ingin sampaikan lebih dulu. Mari sekarang kita fokus kepada ucapan bahagia ini dan kita melihat beberapa pelajaran atau beberapa kebenaran di ucapan bahagia yang ke-8 ini. Kebenaran yang pertama, Yesus bukan berbicara mengenai penganiayaan secara umum, tetapi Yesus bicara mengenai penganiayaan karena sebab yang khusus. Yesus tidak berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya, titik. Berhenti sampai di sana. Saudara, kalau Yesus cuma berkata berbahagialah orang yang
dianiaya. Titik. Berarti bisa ditafsirkan macam-macam penyebab penganiayaannya. Saudara, Yesus tidak berbicara mengenai penganiayaan karena rasialisme misalnya. Yesus tidak berbicara mengenai penganiayaan karena alasan politik misalnya. Yesus tidak berbicara mengenai penganiayaan dalam bentuk bullying, dibully di sekolah. Yesus tidak berbicara penganiayaan dalam bentuk physical abuse, KDRT di rumah. Yesus tidak berbicara mengenai penganiayaan karena kesalahan atau karena kekonyolan perkataan atau tingkah laku kita. Yesus tidak berbicara mengenai penganiayaan karena kefanatikan yang berlebihan dari orang Kristen. Sudah coba bayangkan begini, ada orang membela iman Kristen, ngotot membela, dan demi membela iman Kristen, dia menjelek-jelekkan agama orang lain. Lalu dia dipukul oleh orang dari agama lain. Sudah orang ini tidak bisa berkata, berbahagialah aku karena dianiaya. Sudah coba bayangkan kalau ada orang membagi traktat, memaksa orang untuk menerimanya. Saya pernah dengar ada satu kejadian di satu kota, orang membagikan traktat dengan naik balon udara lalu menyebarluaskan traktat itu ke berbagai tempat. Maka jelas langsung dilarang oleh pemerintah lokal. Orang seperti ini tidak bisa berkata bahwa kami ini dianiaya. Sudah di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump, tidak sedikit orang Kristen, Injili atau konservatif membela dia mati-matian. Karena dianggap Donald Trump berpihak kepada kekristenan yang benar. Maka ketika kampanye untuk Trump, mereka bela mati-matian, berhadapan dengan lawan politik, ya orang-orang yang mendukung yang lain. Lalu terjadi katakanlah mungkin dilempar batu, dilempar telur atau dipukul. Sudah orang-orang Kristen yang membela Donald Trump tidak bisa berkata bahwa aku berbahagia karena dianiaya nih. Bahkan juga kita tahu dalam masa pandemi itu sempat ada penolakan terhadap vaksin COVID di beberapa negara tertentu, termasuk di Amerika. Mereka menolak karena apa? Menganggap COVID itu sebagai tanda atau alat dari si setan. Mereka memakai Wahyu pasal 13. Mengatakan ini loh tanda binatang itu. Tolak vaksin. Jadi mereka itu mungkin demonstrasi dan bawa spanduk menolak vaksin itu. Katakanlah nih ada orang-orang yang mencemooh mereka, mungkin ngelemparin batu. Sudah orang-orang tidak bisa berkata, kami dianiaya. Sudah dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang dianiaya, titik. Tapi seringkali sudah pemahaman tanpa sadar dari banyak orang adalah seperti itu. Mereka berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu atas nama Tuhan atau demi kebenaran, lalu menghadapi konflik seperti itu, lalu mereka menganggap, saya dianiaya karena Kristus. Setelah itu tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh Yesus di sini. Ada kalanya penolakan penganiayaan muncul karena apa? Karena kepribadian orang Kristen yang memang menjengkelkan. Ada orang-orang Kristen yang katakanlah memang mau membela iman Kristen atau mengatakan kebenaran, tetapi sangat kasar. Kasar menyampaikannya, gak sensitif, bahkan mungkin juga sangat-sangat menjengkelkan di dalam kesalehannya, suka menghakimi orang lain, merasa diri benar, paling benar, sombong, gak bertanggung jawab. Saudara, kalau kita membaca ucapan bagi yang ke-8 ini, kita lihat bukan seperti itu kan. Yesus jelas mengatakan apa? Berbagai orang dianiaya oleh sebab kebenaran, oleh sebab righteousness. Righteousness itu menggambarkan apa? Kehidupan yang righteous, kehidupan yang benar, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan tidak usah jauh-jauh. Bicara kehidupan yang righteousness sudah ditunjukkan di ucapan-ucapan bahagia itu. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Setelah itu ada ciri-ciri khas dari orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang hidup dalam righteousness. Dan di sini Yesus mau mengingatkan kita, ketika kita ini hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, jangan selalu berharap bahwa setiap orang akan tepuk tangan dan senang dengan kita. Ketika seseorang sungguh-sungguh menghidupi katakanlah kesucian dalam hidupnya, apakah selalu
orang yang melihat kita suci lalu tepuk tangan dan memuji, wah hebat orang ini. Sudah tidak selalu seperti itu kan. Pada waktu kita ini berduka terhadap dosa karena dosa, mungkin orang-orang di sekitar kita itu akan mentertawakan kita dan menganggap, oh ini orang kuno, old fashion. Saudara, hidup yang diciri kasih kebenaran adalah hidup dalam integritas yang penuh, baik di rumah maupun di masyarakat, maupun di tempat kerja, maupun ketika sedang bersantai. Tetapi kita sadar, saudara, integritas semacam ini menantang ketidakseriusan moral dari dunia ini, atau dari orang-orang di sekitar kita. Karena integritas kita tidak melakukan hal-hal yang mungkin disenangi oleh banyak orang. Kita tidak melakukan karena apa? Karena itu hal yang tidak benar. Kita pegang pada integritas itu. Dan itu bisa mengganggu hati nurani orang lain kan. Dan tidak menutup kemungkinan dalam mereka merasa terganggu. Kemudian mereka mencemooh, mereka mungkin memfitnah, bahkan mungkin ada yang kemudian melakukan penganiayaan secara fisik. Jadi ketika seorang percaya menekankan kesucian seksual, menekankan kejujuran, menekankan self-control, pengontrolan diri. Saudara, penekanan kebenaran ini mengganggu orang-orang yang berpegang pada seks bebas. Orang-orang yang sering gak jujur. Orang-orang yang tidak bisa memiliki self-control. Mereka berusaha untuk memaksa orang Kristen kompromi dengan mereka. Kalau tidak bisa, mereka berusaha untuk mencemooh. Dan tidak sedikit yang mungkin akhirnya melakukan penganiayaan secara fisik. Saudara, perhatikan contoh di Perjanjian Lama Daniel. Di pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6, Daniel itu sangat-sangat berintegritas sekali. Dia dipilih sebagai salah satu pemimpin karena apa? Untuk urusan keuangan yang gak beres. Dan dia berdiri tegak untuk mengatasi ketidakberesan itu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika Daniel berdiri tegak untuk menegakkan integritas dalam hal keuangan di kerajaan, lawan-lawan rekan-rekannya memfitnah dia. Daniel pasal 6. Sudah satu kali Yesus berbicara mengenai hal uang. Dan Yesus bicara kebenaran tentang uang. Yesus berbicara kepada banyak orang tentang uang dan Yesus mengatakan apa? Engkau nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon pada saat yang bersamaan. Nggak mungkin. Setelah Yesus bicara kebenaran. Lalu siapa yang marah? Di Lukas pasal 16 dicatat yang marah adalah orang-orang Farisi. Aneh kan? Ini orang-orang yang religius marah, mencemooh Yesus. Kenapa? Karena dikatakan di Lukas 16 itu karena mereka adalah hamba-hamba uang. Mereka adalah orang-orang yang mencintai uang. Begitu Yesus bicara kebenaran tentang uang, mereka jadi marah, mereka mencemooh. Saudara, penganiayaan terjadi karena apa? Karena ada benturan nilai atau sistem yang dipegang. Ada ketidaksamaan dalam sistem atau nilai yang dipegang. Dan itu yang terjadi. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Yesus mengingatkan ketika engkau hidup benar, jangan selalu berharap akan terima tepuk tangan dari setiap orang. Dan selalu mendapat respek penghargaan dari setiap orang. Bahkan kemudian Yesus meneruskan dengan berkata begini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi bukan hanya bicara karena righteousness, tetapi juga karena aku. Saudara, karena aku itu artinya apa? Karena kecintaan kepada Kristus, karena kesetiaan pada Kristus, karena ketaatan kita pada standarnya, karena komitmen kita yang sungguh untuk meninggikan Dia, karena keinginan kita untuk meneladani Dia, karena keinginan kita untuk melayani Dia. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena aku. Artinya setiap orang yang mau hidup bagi Kristus atau mau hidup seperti Kristus akan dianiaya. Semakin kita menyerupai Kristus, semakin kita mau berdiri tegak melawan arus. Dan semakin kita berdiri tegak melawan arus, kita berhadapan dengan tantangan, kesulitan, dan bahkan penderitaan. Maka penganiayaan bisa terjadi karena ini loh. Dan ini yang disampaikan oleh Yesus di ucapan bahagia ke-8. Dia bukan bicara penganiayaan secara umum. Tapi penganiayaan karena sebab khusus, karena righteousness. Dan juga karena aku. Yesus tidak ragu menyampaikan pada para murid. Karena dua hal ini,
kalian akan mengalami penganiayaan. Dan melalui hidup Yesus sendiri kita melihat satu contoh teragung orang yang hidup benar. Tapi Yesus juga dianiaya. Maka Yesus pernah berkata di Injil Yohanes, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Tepatlah juga Rasul Paulus pernah menulis seperti ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah atau hidup saleh di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ini kebenaran pertama. Yang kedua, setelah di ucapan bahagia ini Yesus menegaskan bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran atau karena Kristus itu sesungguhnya adalah warga negara kerajaan surga. Saudara, di ayat yang ke-10 Yesus mengakhiri dengan kalimat ini, "Karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Nah, saudara, ketika Yesus mengatakan kalimat itu, maksud Yesus bukan seperti ini. Yaitu Yesus katakan, "You setia dalam penganiayaan deh. Jangan menyangkali. Bertahan. Dengan bertahan dengan setia nanti engkau masuk surga." Saudara, orang bisa membaca kalimat ini mengartikan seperti itu. Kalau engkau sungguh-sungguh bertahan, tetap bersuka cita. Upahnya apa? Masuk surga. Setelah saya percaya maksud Yesus bukan seperti itu. So kalau memang masuk surga ditentukan kesetiaan kita dalam penderitaan, berarti masuk surga ditentukan perbuatan baik kita. Bukan. Setelah perhatikan setiap ucapan bahagia, itu berisikan karakteristik mengenai ini loh orang percaya. Ini loh orang yang menjadi anggota kerajaan Allah. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus nggak mengajari begini, engkau harus suci hati supaya apa? Nanti masuk surga. Yesus nggak mengajari engkau harus lemah lembut supaya apa? Nanti masuk surga. Enggak. Kenapa saudara? Karena itulah ciri khas karakteristik karakter seorang pengikut yang sejati. Maka hal yang sama kita bisa berlakukan untuk ucapan bahagia yang ke-8 ini. Berarti gambaran lifestyle orang menjadi anggota kerajaan surga, salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah dianiaya karena kebenaran atau dianiaya karena Kristus. Kalau semua ucapan bahagia yang sebelumnya menggambarkan tentang ini loh seorang murid, maka kita bisa simpulkan juga bahwa kondisi dianiaya atau dicela atau difitnah karena kebenaran adalah tanda yang normal dari seorang murid. Dan karena itu jika seorang mengklaim sebagai pengikut Kristus, tetapi sama sekali tidak pernah mengalami penganiayaan. Sekali lagi penganiayaan itu beragam bentuknya ya. Jadi kalau orang mengatakan aku ini pengikut Kristus yang sejati, tapi enggak pernah satu kali pun atau sama sekali mengalami penganiayaan. Setelah mungkin satu pertanyaan boleh ditanyakan adalah apakah ia sungguh-sungguh seorang pengikut yang sejati? Jikalau seorang tidak pernah mengalami penderitaan karena kerajaan Allah, apakah orang itu adalah warga negara kerajaan Allah? Jikalau Yesus berkata orang dianiaya karena kebenaran, lalu seorang percaya nggak pernah dianiaya sedikit pun, kenapa? Karena nggak pernah mendisplay righteousness itu dalam hidupnya. Apakah orang seperti ini disebut sebagai anggota kerajaan Allah? Makanya bagi saya kita jangan terkejut ketika penganiayaan itu datang. Justru kita harus terkejut ketika tidak ada penganiayaan sama sekali dalam hidup kita. Kalau tidak ada penganiayaan atau penderitaan, jangan-jangan kita atau jangan-jangan gereja sudah menjadi seperti dunia.
Saudara, gampang sekali untuk tidak dianiaya. Ikuti aja jalan dunia, kompromi aja dengan cara-cara dunia. Kita akan diterima, kita akan di-welcome. Atau mungkin kita tidak menderita atau tidak dianiaya karena apa? Kita menyembunyikan kekristenan kita, kita menyembunyikan iman itu. Kita nggak mau orang tahu, kita nggak mau dilecehkan, dicela, dihina karena iman kita sembunyiin. Tapi pertanyaannya, kekristenan yang disembunyikan, hidden Christianity, apakah itu true Christianity? Apakah itu kekristenan yang benar? Saudara, di Lukas pasal 6, itu paralel Matius 5, kalimatnya memang berbeda. Karena Lukas di pasal 6 bukan hanya bicara berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tapi Lukas juga tambahkan perkataan Yesus yang lain, celakalah, celakalah, celakalah. Dan salah satu kalimat celaka yang diucapkan oleh Yesus tercatat di Lukas 6, 26 adalah seperti ini. Celakalah kamu, jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ini kalimat tajam sekali. Celakalah kalau semua orang memuji kamu. Nenek moyangmu dulu juga memuji nabi-nabi palsu. Saudara, nabi-nabi palsu kita tahu nabi-nabi yang gak benar. Menyampaikan berita palsu, berita yang menyenangkan orang. Dan karena itu mereka dipuji, disukai. Maka di dalam Matius 5 ini Yesus membandingkan dengan apa? Bukan nabi palsu. Tapi di Matius 5:12 Yesus mengingatkan seperti halnya nabi-nabi yang dianiaya sebelum kamu. Berarti Yesus bicara tentang nabi-nabi yang benar, bukan palsu. Dan nabi-nabi yang benar ini dianiaya, bukan dipuji. Berarti ketika Yesus berkata di Matius 5 ini, jikalau kita ini dianiaya dan tetap setia, kita ini termasuk dalam golongan seperti nabi-nabi yang benar, yang dianiaya, yang tetap setia. Ini kebenaran kedua. Yesus menegaskan penganiayaan itu justru adalah bukti keautentikan kesejatian iman seseorang. Inilah orang-orang yang disebut sebagai empunya kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan satu lagi, kebenaran yang kita renungkan adalah Yesus mengajarkan kita untuk melihat dan menghadapi penganiayaan itu, apapun bentuknya, dari perspektif kekekalan. Maka Yesus berkata di ayat 12, bersukacita dan bergembira karena upahmu besar di surga. Yesus menunjukkan bahwa sukacita dalam menghadapi penganiayaan itu bisa ada karena apa? Melihat apa yang akan diterima dan melihat apa yang akan dialami nantinya. Saudara, kalimat ini perlu Yesus tambahkan. Kenapa? Karena Yesus mau memberikan kekuatan penghiburan pada orang-orang yang menderita karena kebenaran. Saudara, kalau tanpa harapan, orang yang menderita karena kebenaran sekarang merasa putus asa. Ngapain saya menderita? Ngapain saya mati-mati membela iman Kristen lalu menghadapi penderitaan seperti ini? Ngapain saya sungguh-sungguh hidup berintegritas kalau menghadapi penderitaan ini? Lalu setelah itu nggak terjadi apa-apa. Setelah hidup selesai, selesailah hidup ini. Saudara, kalau orang tidak memiliki pengharapan di masa depan, maka dia tidak akan bertahan di masa sekarang. Karena dia merasa percuma. Pada akhirnya saya juga mati dan setelah mati nothing happen. Tapi justru disinilah Yesus mengajak untuk melihat dari perspektif kekekalan. Yesus membandingkan dengan para nabi yang telah dianiaya sebelumnya. Dan orang-orang Yahudi sangat percaya sekali. Nabi-nabi yang benar, yang setia ini pasti akan ada upah bagi kesetiaan mereka. Dan dengan membandingkan dengan para nabi ini, Yesus juga mau menyampaikan kepada orang-orang yang sudah mengalami penderitaan karena kebenaran atau karena Kristus. Dan mereka bertahan terus. Yesus mau tunjukkan ini loh upahmu besar di surga. Paulus pernah menulis kalimat ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi pahala atau upah yang eskatologis yang di depan itulah, yang begitu besar itulah yang memberikan satu kekuatan untuk orang percaya bertahan di dalam menghadapi penganiayaan. Sebab kalau cuma melihat dengan mata fisik kita di masa sekarang,
dan berhenti hanya di masa sekarang, kita akan putus asa. Kalau hanya melihat dengan mata fisik kita di dunia ini dan tidak melihat dari perspektif surgawi, kita akan putus asa. Maka kenapa Yesus tadi saya katakan di awal, ketika bicara kebahagiaan, makarios, berkat, Yesus mengajak untuk melihat berkat itu dari perspektif surgawi. Enggak melihat dari perspektif duniawi. So, kalau lihat dari perspektif dunia ini, kita akan merasa sia-sia. Ngapain saya menderita? Ngapain saya mati-matian mempertahankan integritas? Ngapain saya mati-matian mempertahankan iman? Dan kalau melihat cuma hanya dari masa sekarang, dan melihat nggak ada apa-apanya di masa depan, kita juga akan putus asa. Maka Paulus berkata penderitaan zaman sekarang nggak sebanding dengan kemuliaan akan dinyatakan masa depan. Dan itulah pengharapan kita, saudara. Dan itulah ajakan Yesus untuk kita melihat atau menghadapi penganiayaan apapun bentuknya dari perspektif kekekalan. Sebab tanpa itu kita tidak akan bertahan. Kita akan menyerah. Kita akan kompromi. Kiranya kebenaran yang kita renungkan dari ucapan bahagia ini menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mengaku sebagai anggota kerajaan surga dan kita sungguh-sungguh menghidupi. Ini loh karakteristik. Ini loh hal yang gak mungkin kita bisa hindari. Dan kita dengan setia mengikuti Dia, sekalipun harus menderita. Mari kita berdoa.